Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Hendri Eko Sulistyo dengan NIM 41520110026 dan teman saya Desta Nur Fariza dengan NIM 4152011000109. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar 2 kami pada matkul Cloud Computing. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah cloud computing adalah paradigma komputasi yang digunakan untuk efisiensi biaya di mana informasi dan daya komputer dapat diakses dari browser web oleh pelanggan. Cloud computing adalah pengembangan berbasis internet dan penggunaan komputer teknologi. Cloud computing adalah paradigma komputasi dengan keunggulan sumber daya yang mudah dikembangkan secara real time, seperti file, data, program, hardware, dan third party services dapat diakses dari browser web melalui internet untuk pengguna. Pelanggan hanya perlu membayar sumber daya komputer yang digunakan sesuai dengan perjanjian yang tercantum pada Services Level Agreement atau SLA. Dan mereka tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana penyedia layanan teknologi infrastruktur untuk mendukung kebutuhan pengguna. Beban layanan di cloud computing berubah secara dinamis sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya adalah virtual environment. Virtual environment atau virtual machine dirancang untuk memenuhi kebutuhan banyak sistem operasi dalam satu mesin fisik. Dengan bantuan mesin virtualisasi, sebuah PC server dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan dan yang membutuhkan beda atau bermacam sistem operasi. Dengan demikian, PC server masa kini yang memiliki kapasitas besar dapat dipecah-pecah untuk banyak penggunaan. Nah, ini adalah contoh penerapannya, yaitu arsitektur yang lama, itu satu server hanya bisa diinstal satu operating system dan hanya menjalankan satu aplikasi pada sistem operasi itu tadi. Nah, pada zaman virtualisasi sekarang, satu server dapat kita install virtual environment di atasnya, dan di virtual environment itu tadi kita bisa menginstal banyak sistem operasi di atasnya dan bermacam-macam tipenya. Dan dengan begitu kita bisa menjalankan banyak aplikasi di atas satu server kita tadi. Nah, yang selanjutnya adalah Proxmox VE atau Proxmox Virtual Environment, yaitu adalah salah satu platform virtualisasi yang stabil, lengkap, memiliki tim support yang baik, dan masuk di kelas virtualisasi enterprise. Proxmox ini merupakan proyek open source dan dibangun dari Linux Debian. Proxmox VE akan melakukan manajemen kontainer, virtual machine, storage, jaringan virtual, high availability, cluster melalui antarmuka web, dan dapat juga menggunakan command line. Proxmox Virtual Environment adalah salah satu distro Linux berbasis Debian 64-bit yang mempunyai fungsi khusus sebagai preprocessor virtualisasi. Proxmox berjalan dengan mode teks dan dapat dikonfigurasi secara remote melalui web-based sehingga memudahkan penggunanya. Proxmox VE mendukung beberapa jenis teknologi virtualisasi seperti kernel-based virtual machines dan OpenVZ. Proxmox VE menggunakan kernel Linux khusus untuk virtualisasi yang menjadikan Proxmox VE sebuah bare metal khusus untuk virtualisasi di platform yang handal. Pemilihan Proxmox VE hypervisor karena di dalamnya sudah terdapat teknologi virtualisasi yang menggunakan kernel-based virtual machine dan OpenVZ. Selain itu, Proxmox VE juga memiliki lisensi yang bersifat gratis dan open source. Nah, versi terbaru dari Proxmox VE sendiri adalah versi 7.2. Dalam versi terbaru ini, basis sistem disinkronkan dengan Debian 11.3 dan plus kernel Linux versi 5.15 disertakan. Bersama dengan pembaruan untuk QEMU 6.2, LXC 4.0, CEP 16.2.7, OpenZFS 2.1.4, dan template wadah LXC yang terperbarui, serta template baru untuk Ubuntu 22.04 dan Devuan 0 dan Alpine 3.15. Dalam citra ISO-nya, utilitas uji integritas memori MMTest 86 Plus diganti dengan versi 6.0B yang ditulis ulang sepenuhnya yang mendukung UEFI dan jenis memori modern seperti DDR5 ditambahkan dukungan untuk pengkodean koreksi kesalahan telah ditambahkan ke CEP FS yang memungkinkan untuk memulihkan blok yang hilang. Perubahan lain yang menonjol dalam versi baru ini adalah perbaikan telah dilakukan pada antarmuka web, yaitu bagian pengaturan cadangan telah didesain ulang, menambahkan kemampuan untuk mentransfer kunci pribadi melalui GUI ke cluster CEP eksternal.
plus menambahkan dukungan untuk realokasi disk mesin virtual atau partisi wadah ke guest OS lain di host yang sama. Nah, berikut ini adalah tampilan dashboard pada Proxmox V 7.0 yang terbaru. Nah, selanjutnya adalah perbandingan antara VMware dan VMware vSphere, Hyper-V, dan Proxmox VE. Yang pertama adalah jika kita ingin menggunakan Quest OS dengan OS Linux, maka disarankan menggunakan Proxmox VE atau vSphere. Nah, jika Windows sebagai OS, mungkin Hyper-V dan Proxmox VE sebagai pilihan yang tepat. Karena pada vSphere terkadang terdapat error pada instalasi ataupun pemakaian pada Quest OS. Mungkin dengan menggunakan versi terbaru dari vSphere, masalah ini dapat teratasi. Dan selanjutnya untuk masalah skalibilitas, Proxmox VE tentu lebih unggul karena Proxmox berbasis open source sehingga tidak ada batasan untuk mengatur resource, baik itu CPU, RAM, dan lain-lain. Semua bisa diatur sendiri sesuai keinginan. Sedangkan untuk vSphere, ESX ada batasan dalam instalasinya, seperti untuk host, maksimal itu cuma bisa memakai 12 TB RAM dan untuk virtual machine-nya yang dapat diinstal maksimal itu 1024 dan 8000 virtual machine per klasternya. Untuk guest-nya maksimal cuma bisa memakai 128 CPU dan 4 TB RAM. Berbeda lagi dengan Hyper-V, yaitu untuk host maksimal itu cuma bisa memakai 4 TB RAM dan VM yang bisa diinstal cuma 1024 dan 8000 VM per klasternya. Dan untuk guest-nya maksimal cuma 64 CPU dan 1 TB RAM dan 64 TB VDX. Nah, selanjutnya adalah perbandingan harga. Untuk VMware vSphere sendiri dalam situs resminya vmware.com, produk software suite ini dijual dalam 3 varian paket, yaitu Standard, Enterprise, dan Operations Management. Ada juga Essential Plus Kit yang harganya sekitar $5.439. Nah, untuk Hyper-V, lisensi Hyper-V sendiri gratis, sudah termasuk dalam bundle OS Windows Server. Dan Proxmox VE, lisensi Proxmox sepenuhnya gratis. Jika memerlukan dukungan lebih, kita bisa mendapatkan support resmi dari Proxmox. Meskipun begitu, tiap-tiap jenis virtualisasi ini juga memiliki fitur unggulan sendiri-sendiri, yaitu untuk VMware mendukung teknologi NVIDIA Grid, yaitu teknologi di mana VM dapat menggunakan VGA NVIDIA langsung ke hardware-nya tanpa melewati hypervisor. Kemudian Hyper-V memiliki fitur Hyper-V Generation 2, yaitu fitur PXA Boot Standard Network Adapter. Dengan fitur ini kita dapat melakukan booting sekasi virtual hard disk dan VD-VD, Secure Boot, dan UEFI VMware Support. Dan selanjutnya Proxmox Virtual Environment, yaitu berbasis open source dan komplit dan juga free, sehingga kita bisa bebas melakukan modifikasi sesuai kebutuhan kita. Dan ini adalah link forum Proxmox. Di sini kita bisa mendapatkan informasi-informasi seperti instalasinya, konfigurasinya, dan informasi tentang network dan firewall, dan masih banyak lagi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Hendra Eko, yaitu cara membuat kontainer pada Proxmox. 1. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendownload template kontainer. Cara download template kontainer dapat dilakukan dari web GUI. Masuk ke bagian storage, kalian lalu klik template, kemudian kalian pilih download image yang ingin kalian gunakan. Lalu kedua, masuk ke web GUI Proxmox. Lalu di bagian kanan atas, klik Create City. Langkah selanjutnya adalah memberi nama dan password kontainer. Kalau sudah, langsung klik next saja ya. Lalu langkah selanjutnya adalah pada tab template, pilih image yang ingin kalian pakai. Di sini menggunakan template Ubuntu. Lalu lanjutkan tentukan size disk. Tentukan jumlah CPU core untuk kontainer kalian. Langkah selanjutnya yaitu setting memori RAM. Kalian bisa mengatur swap juga. Lalu selanjutnya pada tab network, kalian lakukan konfigurasi sesuai dengan network yang kalian miliki. Di situ kalian bisa setting IP kalian statis ataupun DHCP. Selanjutnya lanjut memberikan DNS name untuk kontainer. Lalu pada tab summary kalian bisa melihat semua settingan kontainer kalian. Jika sudah benar, klik finish untuk membuat kontainer. Jika kontainer kalian berhasil dibuat, akan muncul di
muncul seperti di bawah server. Untuk menyalakan kontainer, klik start di kanan atas Proxmox kalian. Lalu selanjutnya adalah cara membuat virtual machine pada Proxmox. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan ISO installer yang akan diinstal sebagai GUIS OS. Selanjutnya, klik menu Create VM untuk memulai membuat virtual machine. Setelah Anda mengklik menu Create VM, maka akan masuk ke form penentuan parameter VM yang akan digunakan dalam beberapa tab. Selanjutnya, isi informasi seperti lokasi, node yang akan diinstal, dan nama VM kita. Di sini kita diminta untuk menentukan installer sistem operasi yang akan diinstal. Kita dapat memilih file-file ISO installer yang telah kita upload sebelumnya ke server. Pada form ini, Anda menentukan jenis sistem operasinya, apakah Windows, Linux, atau yang lainnya. Lalu klik next saja. Kemudian tentukan seberapa besar hard disk yang akan dialokasikan untuk VM yang akan dibuat. Lalu klik next. Tentukan jumlah core prosesor yang akan dialokasikan untuk menjelajah VM yang akan dibuat. Kemudian tentukan jumlah memori yang akan dialokasikan untuk menjalankan VM yang akan dibuat, lalu klik next. Pada form ini, kita menentukan model koneksi jaringan VM dengan lingkungan sekitar, apakah bridge atau yang lainnya. Setelah sudah, klik next. Di sini kita dapat mereview parameter-parameter yang telah ditentukan sebelum proses pembuatan VM dilakukan. Setelah semua yakin parameter-parameter sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka klik tombol finish. Setelah semua proses penentuan parameter dilakukan, kita dapat melakukan menginstalasi sistem operasi sebagai VM di Proxmox. Tekan tombol start untuk memulai proses instalasi. Selanjutnya tahapan instalasi sistem operasi yang akan dilakukan sama dengan pada proses instalasi secara konvensional. Berikut ini contoh tampilan proses instalasi Ubuntu dalam bentuk virtual machine di Proxmox. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.